Bismillah. Selanjutnya kita ingin menjelaskan tentang PSAK 2, yaitu laporan kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang arus kas, baik itu yang masuk maupun kas yang keluar, selama periode tertentu tentunya. Laporan arus kas ini bisa digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas, kemudian kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Dalam PSAK 2 sendiri, dia mengatur persyaratan penyajian laporan arus kas, klasifikasi arus kas, dan pengungkapan dalam laporan arus kas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, klasifikasi arus kas. Arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu pertama, aktivitas operasi, yaitu aktivitas utama penghasil pendapatan perusahaan, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman perusahaan. Kemudian yang kedua adalah penyajian laporan kas. Laporan kas ini disajikan dalam 3 bagian. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, yaitu disajikan dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas disajikan secara bruto. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan yang disajikan juga secara bruto. Kemudian, pengungkapan dalam laporan arus kas. Laporan arus kas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah penjelasan mengenai metode yang digunakan. Yang digunakan untuk menyajikan arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, jumlah arus kas bersih dan aktivitas operasi yang disesuaikan dengan efek perubahan nilai tukar mata uang asing jika perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang ketiga, jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan tujuannya. Kemudian yang keempat, informasi yang harus ada yaitu jumlah arus kas masuk dan arus keluar dari aktivitas pendanaan yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Dan yang terakhir, informasinya adalah informasi tambahan tentang kas yang tidak disajikan dalam laporan arus kas, seperti arus kas dari aktivitas pajak tangguhan atau arus kas dari aktivitas non-keuangan lainnya. PSAK 2 ini berlaku untuk semua perusahaan, baik perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Indonesia atau mata uang rupiah maupun mata uang asing.